Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari ini. Salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Kemudian mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tetap semangat walaupun pembelajaran kita lagi-lagi melewati video pembelajaran saja. Baik siswa dan siswa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, marilah kita berdoa dulu sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi seluruh hajatnya diijabahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Bahwasanya kita akan membahas tentang zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Zaman pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan perkembangan imperialisme Jepang. Pada awalnya, Jepang merupakan negara yang menggunakan politik sakoku atau politik isolasi. Politik yang dijalankan oleh pemerintahan Shogun Tokugawa sejak tahun 1639 itu disebabkan kekhawatiran kemunculan orang-orang asing, terutama bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, yang menyebarkan agama Nasrani, yang mana akan mengintervensi pemerintahan Jepang. Selain itu, siswa dan siswi yang dimuliakan, persaingan antara shogun dan daimyo, tuan tanah, yang semakin ketat. Secara ekonomis, daimyo mampu mengalahkan shogun karena lebih pandai berdagang dan telah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara asing. Shogun Tokugawa khawatir jika kekuatan daimyo yang semakin besar dapat mengalahkan popularitasnya. Sehingga pada tanggal 31 Maret 1854, Komander Matthew Severi datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa yang berisi Jepang membuka diri terhadap bangsa Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk kapal asing yang ingin berdagang. Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam. Kemudian Jepang mendirikan kedutaan Amerika secara permanen. Selanjutnya, zaman imperialisme Jepang, dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang yang diikuti masuknya pengaruh asing telah menyadarkan Jepang bahwa selama ini mereka itu telah tertinggal dari bangsa Barat. Hal inilah yang mendorong Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan-kebijakan restorasi Meiji. Apa saja kebijakan-kebijakan restorasi Meiji? Ini salah satunya ada dalam bidang militer. Nanti kita sebutkan, ada dalam bidang pendidikan, ada dalam bidang ekonomi, ada dalam bidang sosial dan bidang hukum. Ini nanti merupakan salah satu pertanyaan buat kalian semua. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit perubahan yang terjadi di dalam pemerintahan Jepang melewati restorasi Meiji. Dalam bidang militer, contohnya salah satunya melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun. Nih. Kemudian
membentuk tentara nasional, dan yang terakhir membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa barat. Dalam kehidupan beragama, bangsa Jepang dikenal memiliki kepercayaan Shinto yang mengajarkan perihal Hakok Aishi. Dalam ajaran itu dijelaskan bahwasanya negara-negara di dunia merupakan satu keluarga dengan Jepang sebagai kepala keluarganya. Doktrinnya seperti itu. Jadi seluruh dunia itu adalah keluarga besar dengan Jepang. Kemudian Jepang sebagai kepala pemimpinnya, ya, pemimpin keluarganya. Oleh karena itu, Jepang memiliki misi suci sebagai perlindung dan pemimpin bagi negara-negara di dunia untuk mewujudkan perdamaian. Nah, di sini kita pahami ketika Jepang mengimperialisme negara-negara termasuk negara kita, mereka berpahaman mereka sebagai pemimpin pelindung dan mewujudkan sebuah perdamaian di negara orang yang sudah terkena dampak imperialisme tersebut. Lambat laun Jepang menjadi berambisi, negaranya sudah modern. Kemudian Jepang menginginkan untuk menguasai negara-negara lain. Oleh karena itu, muncullah Jepang menjadi negara imperialisme baru di dunia. Beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada perang Sino-Jepang terjadi di 1894 sampai 1895. Ada terjadi perang Rusia bersama dengan Jepang. Ini kejadiannya di tahun 1904 sampai 1905. Rusia tidak mengakui perjanjian Shimonoseki dan menyerang semenanjung Liaodong. Akan tetapi Jepang berhasil mengalahkan Rusia sehingga perang diakhiri dengan perjanjian yang memberikan pulau Sakhalin dan Manchuria kepada Jepang. Nah, ini beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya di negara-negara lain. Musuh besar daripada Jepang adalah orang-orang barat. Karena itu Amerika sangat tidak senang dengan adanya negara yang mengadopsi imperium atau imperialisme, yaitu negara Jepang, apalagi negara Asia ini. Selanjutnya adalah awal pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan dilatar belakangi perjanjian Kalijati. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dan berhasil menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Pada Februari 1942 tersebut, invasi atau bahasa kita adalah serangan Jepang berlanjut ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Selanjutnya, Jepang memulai menginvasi Pulau Jawa melalui Banten, Karagan, Surabaya, hingga akhirnya berhasil menguasai Batavia dan Bandung. Belanda pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Upaya menarik simpati bangsa Indonesia dilakukan oleh Jepang
dengan sangat membutuhkan Indonesia sebagai pemasok sumber daya alamnya dan sumber daya manusia potensial untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Pasifik. Oleh karena itu Jepang melakukan beberapa upaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia yaitu dengan Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kemudian Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Meskipun demikian, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolahnya. Kemudian upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia yang ketiga yaitu Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia, sangat baik, ramah. Dan yang terakhir, Jepang membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang adalah pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Ketua gerakan 3A ini adalah Mr. Samsudin, tokoh pergerakan nasional. Ini kita bahas, sudah kita ketahui pada bab yang ketiga terdahulu di semester yang pertama. Tujuannya adalah Jepang menarik simpati Indonesia agar mau membantu Jepang menghadapi sekutu. Nah, ini awal pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi, tolong diingat. Jadi, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang sudah berhasil menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, itu di Januari. Pada bulan Februari Jepang sudah menginvasi berlanjut ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Ingat juga pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat diserahkan kepada Jepang. Nih ya. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Kebijakan ini ada dalam bidang politik, pemerintahan, kemudian juga masuk dalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan militer. Nah, lebih lanjut nanti kita akan bahas di video pembelajaran yang selanjutnya dengan pembahasan kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Terakhir, saya akan mengevaluasi. Silahkan siapkan catatannya. Ada 5 pertanyaan yang akan Bapak ajukan. Pertanyaan yang pertama. Dalam restorasi Meiji di bidang pendidikan, apakah yang menjadi dasar Kaisar Meiji untuk merubah bidang pendidikan? Terlalu sulit ya? Oke, kita akan rubah pertanyaannya. Tolong tuliskan restorasi Meiji
isi restorasi Meiji dalam bidang pendidikan. Gitu saja. Satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah agama atau kepercayaan daripada bangsa Jepang? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, tuliskan tanggal, bulan, dan tahun Jepang berhasil menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Pertanyaan yang keempat, tuliskan pada tanggal berapa, bulan apa, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati. Pertanyaan terakhir, tuliskan 5 upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, ini adalah evaluasi daripada penjelasan Bapak tadi. Kiranya sampai di sini dulu. Silahkan setelah mendengar pertanyaan tadi dikerjakan, kemudian dikirim melewati file foto di Telegram pribadi Bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala ucapan yang tidak bermakna. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa di dalam hati dengan menundukkan kepala dengan hikmat, dimulai dari sekarang. Berdoa selesai. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.